Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan proses pembuatan semen PT Semen Batu Raja untuk memenuhi tugas mata kuliah proses industri kimia. Hai, saya Rimantika Dewi dengan NIM E6120110007 dari Prodi Teknik Kimia, Politeknik TDC Bandung. Halo, saya Muhammad Maulana Hidayatullah dengan NIM E6120110012 dari Prodi Teknik Kimia, Politeknik TDC Bandung. Hai, saya Ratna Ayu Mega Karisma dengan NIM E6120110013 dari Prodi Teknik Kimia Politeknik TDC Bandung. Semen adalah serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur dan material lainnya yang dipakai untuk membuat beton, merekatkan batu bata ataupun membuat tembok. Istilah semen berasal dari bahasa Latin yaitu caementum yang artinya bahan perekat. Jenis semen Portland tipe 1. Semen ini digunakan untuk konstruksi bangunan, rumah pemukiman, gedung bertingkat, dan jalan raya. Selanjutnya, jenis semen Portland tipe 2. Semen ini digunakan sebagai material bangunan yang letaknya di pinggir laut, tanah rawa, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Jenis semen tipe 3 digunakan untuk bangunan tingkat tinggi, jalan beton atau jalan raya bebas hambatan, hingga bandar udara dan bangunan dalam air yang tidak memerlukan ketahanan asam sulfat. Jenis semen tipe 4 biasanya digunakan untuk pembangunan lapangan udara. Jenis semen tipe 5 digunakan untuk konstruksi bangunan yang memerlukan daya tahan tinggi terhadap kadar asam sulfat. Nah, selanjutnya terdapat dua macam bahan dalam pembuatan semen. Yang pertama ada bahan utama. Bahan utama yaitu bahan baku yang diperlukan untuk membuat barang hasil produksi. Dan yang kedua ada bahan dasar. Bahan dasar merupakan bahan pelengkap untuk bahan utama. Di sini ada bahan utama pembuatan semen kering, yaitu yang pertama ada CaO atau kapur, yang kedua SiO2 atau silikat, yang ketiga ada Al2O3 atau aluminia, yang keempat ada Fe2O3 atau besi oksida, yang kelima ada MgO atau magnesit, dan yang terakhir ada oksida. Selanjutnya ada bahan dasar pembuatan semen kering yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada klinker atau terak semen sebanyak 70-95%, yaitu hasil pengolahan pembakaran batu kapur, pasir silika, pasir besi, dan tanah liat. Yang kedua ada gipsum sebanyak 5%, dan yang terakhir ada material tambahan yaitu batu kapur, protozolan, abu terbang, dan lain-lain. Proses produksi semen terdiri dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap penambangan bahan mentah atau kuari. Bahan dasar semen terdiri dari batu kapur, tanah liat, pasir besi, dan pasir silika. Bahan-bahan ini ditambang dengan menggunakan ekskavator, kemudian dikirim ke pabrik semen menggunakan dump truck. Ukuran limestone hasil tambang umumnya masih besar, sehingga hasil tambang tadi dibawa ke crusher. Crusher berfungsi untuk mengecilkan ukuran limestone hasil tambang. Maksimum ukuran limestone yang masuk ke crusher adalah 1500 mm dan setelah keluar crusher menjadi sekitar 75 mm. Bahan mentah ini diteliti di laboratorium, kemudian limestone dibawa oleh belt conveyor menuju bin silo. Demikian pula dengan clay, pasir silika, dan pasir besi masuk ke bin silo. Bahan baku tersebut kemudian dicampur dengan proporsi yang tepat dan dimulai tahap penggilingan awal bahan mentah dengan mesin penghancur yaitu crusher sehingga berbentuk serbuk. Lalu serbuk dari batu kapur masuk pada proportioning equipment 1. Di sini terjadi penambahan tanah liat dengan serbuk kapur. Disinilah terjadi pencampuran pertama dengan cara alat ini berputar terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur serbuk kapur dengan tanah liat, maka pada proportioning equipment 2 terjadi pencampuran dengan pasir besi dengan cara yang sama dengan proportioning equipment 1. Setelah tercampur rata, maka bahan mentah masuk ke grinding mill untuk digiling kembali. Karena pada proses pencampuran kemungkinan masih ada beberapa material kasar pada tanah liat ataupun pada pasir besi sebelum masuk pada preheater tower.
Bahan yang sudah diproses pada grinding mill kemudian dialirkan pada preheater. Di preheater, bahan kemudian dipanaskan. Pemanasan dilanjutkan di dalam kiln sehingga bereaksi membentuk kristal klinker. Kristal klinker ini kemudian didinginkan di cooler dengan bantuan angin. Panas dari proses pendinginan ini dialirkan lagi ke preheater untuk menghemat energi. Klinker ini kemudian dihaluskan lagi dalam tabung yang berputar yang berisi bola-bola baja yang disebut dengan semen mill, sehingga menjadi serbuk semen yang halus dan juga terjadi penambahan gipsum yang hanya 3-5% dari bahan utama. Selanjutnya, setelah itu, klinker yang telah halus ini disimpan dalam silo atau tempat penampungan semen mirip tangki minyak Pertamina. Nah, dari silo ini, semen dipak dan kemudian dijual ke konsumen. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekian penjelasan cara pembuatan semen dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. See you next video. Ingat ya guys, selalu jaga protokol kesehatan.